Tugas video pembelajaran ini diajukan untuk menyelesaikan tugas daripada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ronfiakim Harahap. Di sini, saya selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baik, untuk memenuhi tugas perkuliahan, di sini izinkan saya kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudaraku sekalian, akan membawakan ataupun mempresentasikan hasil daripada pembelajaran kami, yaitu salah satu di antaranya mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, baik, melangkah kita ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai makna daripada kalimat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada banyak para tokoh-tokoh yang mendefinisikan makna daripada kalimat dalam bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Kemudian para tokoh yang lainnya juga mendefinisikan, yaitu Goris Keraf. Beliau mengemukakan bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Kemudian tokoh yang lainnya juga menjelaskan, yaitu Fahruddin AE, bahwa kalimat adalah kelompok kata-kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Maka daripada itu, sama-sama kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki pengertian lengkap dan dibangun oleh konstruksi fungsional dan tidak bergantung pada konstruksi gramatikal yang lebih besar. Contohnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh mengenai kalimat yang baru saja kita pahami, kita tarik kesimpulan bahwasanya kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki makna, yang memiliki arti. Contoh yang pertama yang merupakan kalimat ataupun susunan kata yang memiliki arti, yaitu kue dimakan oleh Rini, misalnya. Itu adalah kumpulan kata-kata yang tersusun secara rapi dan menghasilkan makna tertentu. Kue adalah kata dimakan oleh Rini. Nah, perlu kita ketahui juga bersama, kalau misalnya lain daripada kalimat, bukan kalimat dia, tetapi susunan kata. Contohnya seperti Rini, kue dimakan oleh. Nah, kalau kita ketahui bersama, kita pahami sebagaimanapun, itu tidak memiliki makna. Ya, Rini dimakan kue oleh. Itu hanya susunan kata, ya. Mereka tidak memiliki makna tertentu bila mana disusun. Meskipun itu rapi, tetapi tidak ada makna di dalamnya. Lain halnya seperti yang pertama tadi. Kue dimakan oleh Rini. Ya, baik. Selanjutnya, kita tadi sudah memahami apa itu makna daripada kalimat. Melangkah kita ke pembahasan yaitu mengenai pola dasar daripada kalimat. Berdasarkan fungsi dan peran daripada gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model daripada pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ialah kalimat dasar bertipe S dan P. Apa itu S? S kalau kita sering katakan yaitu subjek, dan P itu adalah predikat. Nah, contoh daripada kalimat dasar yang bertipe subjek dan predikat ini adalah Rini tertawa. Rini merupakan subjek daripada kalimat itu, sedangkan tertawa adalah predikat daripada kalimat itu. Nah, kemudian yang kedua, kalimat dasar yang bertipe
SPO. Nah, tadi S adalah subjek, kalau P adalah predikat, sedangkan O di sini adalah objek. Maka contoh daripada kalimat yang berdasarkan oleh tipe SPO yaitu misalnya KPK menangkap para koruptor. Nah, subjek di sini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan predikatnya yang mana? Predikatnya adalah menangkap. Dan yang terakhir, objek. Objeknya adalah para koruptor. Baik, yang ketiga, kalimat dasar yang bertipe dengan S, P, dan PEL. Nah, apakah itu PEL? PEL itu hanyalah pelengkap daripada subjek dan predikat. Contohnya, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Nah, apakah maknanya? Banyak orang yang ingin. Itu adalah subjek daripada kalimat ini. Sedangkan menjadi itu merupakan predikat. Nah, kalau anggota DPR itulah hanyalah sebagai pelengkap daripada subjek dan predikat. Kalau cuma hanya dengan SP saja, misalnya banyak orang yang ingin menjadi. Nah, menjadi apa? Tidak ada pelengkap. Maka diletakkan di situ pola dasar kalimatnya yang bertipe SP dan PEL, pelengkap. Apa? Ingin menjadi anggota DPR. Ya, baik. Yang keempat adalah kalimat dasar yang bertipe SP dan CAT. Nah, SP dan CAT ini, pola dasar kalimat ini sama halnya dengan SP dan PEL tadi. PEL-nya melakukan sebagai pelengkap. Nah, sedangkan di sini pola dasar CAT-nya itu menjadi keterangan daripada subjek dan predikat. Contohnya, kalau kita masukkan bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Nah, bencana itu merupakan subjek, sedangkan terjadi itu adalah predikat. Dan kemudian apa keterangannya? Dari mana kita tahu itu terjadi bencana? Kapan terjadi bencana itu? Keterangannya yaitu 5 tahun yang lalu. Yang kelima adalah kalimat dasar bertipe SPOPEL. Nah, ini banyak cakupannya ya. Contohnya yaitu Tuti membelikan adiknya buku baru. Nah, Tuti adalah subjek, sedangkan membelikan yaitu predikat, dan adiknya merupakan objek daripada si subjek. Kemudian kita letakkan pendamping pelengkap dari semuanya yaitu buku baru. Nah, yang terakhir, yang keenam, pola dasar daripada kalimat yaitu bertipe SPOCAT. Nah, mungkin kita sering dengarnya itu adalah SPOK, SPOK gitu ya kan. Cuman di sini keterangan yaitu SPOCAT. Maka daripada itu, sama dengan SPOPEL tadi, hanya sebagai pendamping pelengkap daripada SPO. Di sini kita buat contoh seperti Pak Iwan membimbing mahasiswa di kampus. Pak Iwan merupakan subjek, sedangkan membimbing adalah predikat. Mahasiswa merupakan objek daripada si subjek. Dan keterangannya yang mana? Keterangannya ialah di kampus. Baik, melangkah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis daripada kalimat. Jenis-jenis daripada kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis kalimat menurut daripada klausanya. Nah, untuk jenis kalimat menurut klausanya, yaitu kalimat dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Berdasarkan jenis frasa pengisi predikatnya, yaitu kalimat tunggal dapat dibagi menjadi 4 macam. Ada kalimat nominal, ada kalimat adjektifal, kemudian kalimat verbal, serta yang terakhir yaitu kalimat numeral. Sedangkan yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Ya. Kalimat majemuk terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara, yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat,
dan yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Yang kedua yaitu jenis-jenis kalimat menurut daripada kelengkapan unsurnya. Nah, bagian yang kedua yaitu jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Pada materi ini, pada pembahasan ini, kelengkapan pada unsurnya, maka jenis kalimat itu kembali dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat lengkap atau sering disebut dengan mayor. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Nah, yang kedua adalah kalimat tidak lengkap atau sering disebut dengan minor. Kalimat tidak lengkap ini adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur subjek atau predikatnya. Kalimat ini sering dipakai pada slogan yang kita lihat di pampang di mana pinggir jalan ataupun di instansi-instansi manapun itu. Dan juga kalimat ini sering dipakai pada ucapan atau sapaan dan bahasa lisan. Ya, yang ketiga yaitu adalah jenis kalimat menurut susunan subjek predikatnya. Yang mana menurut susunan subjek dan predikatnya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inverse. Kalimat versi adalah kalimat yang subjek mendahului predikat, sedangkan kalimat inverse adalah kalimat yang predikatnya mendahului daripada subjek. Urutan ini digunakan untuk penegasan daripada makna pada suatu kalimat. Baik, telah kita saksikan bersama mengenai pembahasan, pemaparan materi yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Maka daripada itu, jelaslah sudah apa itu kalimat yang terdapat di dalam bahasa Indonesia dan apa saja jenis-jenisnya. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada kita semuanya, teman-teman maupun dosen yang melihat video saya ini, saya atas kekurangan saya meminta maaf. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.